Halo, saya Irwan Effendi dan saya akan menerangkan bagaimana caranya Anda bisa mengecek sendiri posisi kundalini Anda. Oke, mayoritas orang yang belajar energi dan belajar tentang kundalini itu tidak tahu bagaimana caranya mengecek posisi kundalininya. Sehingga mereka hanya mengandalkan apa yang dikatakan oleh gurunya, teman-temannya, atau orang lain yang dikenal. Jadi biasanya mereka tanya, posisi kundalini saya ada di mana, tolong cekkan dong. Dan nanti hasilnya itu akan menimbulkan kebingungan karena kebanyakan orang tidak benar-benar tahu bagaimana untuk mengeceknya, dan itu mereka hanya mengatakan berdasarkan perasaan aja. Jadi kayak seperti menebak-nebak, sehingga bisa jadi ditanyakan 10 orang nanti keluarnya bisa 10 hasil yang berbeda. Jadi ini saya akan menerangkan bagaimana cara yang benar untuk Anda bisa mengecek posisi kundalini sendiri ya. Jadi bukan mengecek posisi kundalini orang lain. Pertama, kita sepakati dulu bahwa yang namanya kundalini ini ada energinya ya, dan energi ini bisa disalurkan keluar. Nah, kalau sejauh yang saya temukan sejak sama ini adalah bahwa energi kundalini itu paling lancar, paling kencangnya itu apabila dikeluarkan lewat, jadi salurkan lewat jari tengah ya. Bisa kanan, bisa kiri, bisa lewat jari tengahnya kaki juga. Cuman intinya jari tengah ya. Jadi itu yang paling lancar. Jadi ketika Anda bisa menyalurkan energinya keluar lewat jari tengah, nah itu kan akan ada terasa aliran. Nah ini penting. Kalau Anda tidak bisa merasakan adanya aliran energi apapun, itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi Anda memang tidak sensitif terhadap energi, atau bisa jadi memang kundalini Anda masih berada di posisi di bawah ya. Jadi masih di luar dari tulang punggung, masih di kapiler yang dekat tulang ekor. Nah, apabila Anda sudah bisa merasakan ada aliran energi yang keluar lewat jari tengah Anda, ini berarti Anda sudah bisa merasakan energi, dan kundalini Anda minimum sudah masuk tulang punggung. Di mana posisinya? Nah, itu yang akan dicek. Oke, kita tahu yang namanya aliran pasti ada sumbernya ya. Jadi kalau Anda sudah berasa aliran itu keluar, Anda tinggal menelusuri, jadi rasakan gitu, itu alirannya dari mana ya. Yang jelas namanya keluar dari sini, sedangkan kita tahu kundalini itu beradanya di daerah tulang punggung gitu kan. Itu pasti berasal dari belakang. Hanya pertanyaannya setinggi apa. Nah, banyak orang yang pertama kali saya terangin ini lantas cari-cari di mana yang panas, di mana yang panas. Ini tidak benar. Ya, tidak semua orang energi kundalininya itu panas. Ada yang kundalini cenderung sejuk, malah ada yang dingin. Jadi kita tidak bisa menanyakan di mana yang panas. Sorry ya. Yang bisa kita cek itu adalah sumber alirannya di mana. Jadi artinya di mana daerah di punggung itu yang ada perbatasan antara aliran energi dan tidak. Kalau masih mau mencari mana yang panas, mungkin lebih tepatnya gini. Di mana selama kita mengalirkan itu, di mana yang di daerah belakang ini yang perbatasan antara ada hawa hangat dan hawa sejuk gitu. Nah, perbatasannya. Jadi kundalini itu posisinya adalah di perbatasannya itu, ya, bukan di daerah panasnya, bukan di daerah sejuknya, tapi di perbatasannya, ya. Nah, terus satu lagi perlu diketahui, kalau dia sudah mentok, kena ke maksudnya berhenti di batang otak, nempel ke batang otak, itu dia tidak akan bisa untuk menimbulkan hawa panas yang jelas deteksi. Yang ada itu terasa adalah kepala tuh seperti mengembang-ngembang atau berdenyut-denyut, itu karena dia menyalurkan energinya lewat seluruhan kepala ini, baru dia keluar ke tangan. Jadi gitu cara mengeceknya. Itu kita bicara mengecek posisi kundalini kalau kita bicara sekedar di mana letaknya ya. Kemudian ada lagi bagaimana kalau energinya sudah berkembang lebih dari sekedar mentok ya. Jadi misalnya sudah ada masuk ke lapisan-lapisan energi gitu ya. Nah, gini, kundalini ini kalau kita bicara outputnya ya, yang kita ketahui itu kalau dia masih di bawah ya, itu berarti kita bicara belum ada outputnya ya. Maka kita normalnya itu akan memiliki aura ya. Aura itu kira-kira tebalnya sekitar sejengkal, antara ya 15-20 cm. Nah, jadi berarti kalau dia mulai naik, itu aura kita akan menebal. Nah, caranya kita mengukur aura gimana? Nah, ini kita bisa menggunakan cara gini ya. Jadi ini tangan, misalnya pakai tangan kanan mengukur, yang diukur di tangan kiri. Jadi tangan kanan ini kosongin, jadi jangan sengaja memancarkan. Tangan kiri juga tenang aja gitu.
Nah, kemudian kita seperti begini. Nah, pelan-pelan gitu. Nah, apabila ada terasa seperti ada batasan tipis, jadi seakan-akan udara tipis kemudian ada udara tebal, ya. Kemudian seperti ada berdedu, udara lebih tebal. Nah, diulang lagi sekali lagi. Cek lagi, ulang sekali lagi. 3 kali ulang betul di situ dia. Nah, itulah batas yang dinamakan aura kita. Nah, kalau kundalininya naik, itu aura itu akan menjadi makin tebal, makin tebal, makin tebal, makin tebal sampai mentok ini. Pas mentok ini bisa belasan meter. Nah, kemudian ketika kita kundalini itu membentuk lapisan energi pertama, itu akan makin tebal lagi sampai 100-an meter. Kedua makin tebal, ketiga juga makin tebal. Waktu keempat dia mulai melakukan efisiensi. Karena di efisiensi jadi semburan outputnya itu malah berkurang, jadi mulai menyusut. Nah, pas pada lapisan energi kelima, itu aura itu akan kembali sekitar 10 cm, jadi paling segini. Nah, perbedaannya hanya bahwa kalau orang yang auranya sekitar segini dan kundalini belum naik, itu dia kalau mau gini kan energi tidak ada. Nah, sedangkan kalau yang sudah lapisan kelima, dia auranya segini tapi pas dia ngalirin energinya kencang. Di situ bedanya. Nah, kemudian kalau 6 itu tinggal auranya segini. Kalau 7 ya itu auranya hampir nggak terasa. Kalau 8 udah benar-benar nggak ada. Jadi benar-benar nggak ada aura. Ya, outputnya sedemikian efisiennya sehingga tidak lagi membentuk aura yang bisa terdeteksi dengan tangan. Ya, jadi otomatis itu dibilang tidak ada aura. Jadi kalau kita pegang kulit itu akan berasa beda. Ketika masih ada aura itu akan terasa seperti halus begitu, licin-licin. Sedangkan kalau misalnya udah hilang auranya itu seperti kesat gitu. Jadi benar-benar lebih terasa kulit ketemu kulit, nggak ada lapisannya. Oke? Cara di situ perbedaannya. Oke, jadi itulah caranya bagaimana Anda mengecek posisi kundalini sendiri dan juga kapasitas bioenergi reproduksi Anda yang di atas dari sekedar mentok aja gitu. Jadi masih memasuki fase 1 gitu. Oke, terima kasih.